YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Satu orang warga di Ponorogo, Jawa Timur malam tadi tewas saat racik petasan di rumahnya. Usai menahan mantan Sekretaris Umum FPI Munarman, polisi geledah bekas Sekretariat FPI di Petamburan. India kewalahan menghadapi lonjakan luar biasa COVID-19. Selamat pagi pemirsa, hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya pemirsa, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lain. 5 anggota kelompok kriminal bersenjata tewas dalam baku tembak dengan aparat TNI Polri di Kabupaten Puncak, Papua. Bersama saya Pram Senjaya. Dan saya Fazilah Kairunisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, seorang warga tewas saat petasan yang diraciknya meledak di Ponorogo, Jawa Timur. Dan akibat kuatnya ledakan, rumah korban rusak berat hingga nyaris roboh. Aparat Polres Ponorogo mengevakuasi jasad Sunardi yang terpental ke tanah di Desa Sukarejo, Kecamatan Sukarejo, Ponorogo, Selasa malam. Selain Sunardi, polisi juga mengevakuasi adik korban ke rumah sakit karena mengalami luka bakar. Diduga korban terpental saat memproduksi petasan di lantai 2 rumahnya. Selain terdengar dari radius 5 km, kuatnya ledakan membuat rumah korban hancur dan nyaris roboh. Kakak beradik itu di atas ya, di atas ada tingkat di atas itu, tidak tahu yang katanya ada itu, tahu-tahu ada ledakan itu. Jadi si 2 korban itu semua di lantai 2 atau gimana? Di lantai 2 semua. Di lantai 2 semua. Terus satu korban di mana, satu korban di mana setelah kejadian? Informasi yang satu korban itu terpental sampai rumah sebelah. Sekitar jam 10 malam atau jam 22. Jadi di suatu rumah terjadi ledakan, diperkirakan itu jadi dari petasan. Jadi korbannya satu meninggal, satu dibawa ke rumah sakit. Untuk memastikan penyebab kematian, jasad korban dibawa ke RSUD Ponorogo untuk divisum. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Sebuah rumah di kota Medan, Sumatera Utara ludes terbakar sesaat setelah ditinggal pemiliknya pergi bekerja. Rumah korban yang terbuat dari kayu membuat warga kesulitan memadamkan api. Warga Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, digegerkan dengan aksi si jago merah yang melalap sebuah rumah kayu. Api yang membesar juga nyaris membakar 2 rumah lain yang berdekatan. Kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan setelah warga menyiram api dengan air parit. Diduga api berasal dari korsleting listrik karena warga melihat api muncul dari atap rumah korban. Berangkat mau kerja. Jadi kemudian? Terus ada nelpon rumah ibu angus katanya. Tahu? Terus mau udah lemas terus lah, udah nggak bisa apa-apa. Yang penting tahu anak di luar, kan kerja yang kecil di bawah. Oh, jadi yang tinggal di rumah siapa kak? Anak 2 orang. Anak yang gadis. Yang umur 12 tahun sama umur 7 tahun. Oh, masih kecil. Kalau penyebab api sendiri kak dari mana tahu? Itu kurang tahu, entah main lilin. Ya pemirsa, instruktur sebuah pusat kebugaran di Surabaya ditangkap polisi karena membunuh anggotanya. Pelaku mengaku dendam karena sakit hati sering dirundung oleh korban. Aaron, seorang instruktur pusat kebugaran, hanya bisa tertunduk malu saat ditangkap polisi karena telah membunuh Fardi Chandra, anggotanya. Aaron membunuh Fardi karena dendam dan sakit hati lantaran sering dirundung oleh korban setahun terakhir.
Tersangka mengaku sudah berusaha berdamai dengan korban, namun korban malah mengancamnya. Ini di sini cuma seorang PT, cuma cari makan di sini aja, jangan macam-macam. Dan terakhir lagi yang membuat saya kesel, ini negara hukum, kamu macam-macam di sini. Keluargamu bisa tak habisi. Dari situ saya refleks, saya bawa pisau, saya mau arah ke berlawanan, saya tusuk dia. Dari hasil pemeriksaan, tersangka diketahui sudah merencanakan pembunuhan dan membeli senjata tajam di Pasar Solayan untuk menganiaya korban. Tersangka ini sebetulnya sudah dendam sejak lama, 1 tahun yang lalu. Namun karena dia sudah berusaha baik-baik, tidak bisa tindakan sama korban, makanya korban selalu sering ngebully. Terus dia mempunyai etikat rencana untuk melakukan pembunuhan, yaitu beli pisau. Jadi sebelumnya dia sudah merencanakan itu dan dia akan menghabisi karena sudah dendam sumat. Artinya sudah lama dia melakukan itu. Sebelumnya, korban tewas usai ditusuk oleh pelaku sebanyak 17 kali usai berolahraga di salah satu pusat kebugaran di Jalan Arif Rahman Hakim, Surabaya, Jawa Timur. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun sayang nyawa korban tidak tertolong. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Polisi menggerebek pelaku pembunuhan yang jasad korbannya ditemukan warga di dalam sumur kosong di Lampung Tengah, Lampung. Ya pemirsa, ironisnya pelaku merupakan suami istri korban. Tim khusus anti bandit Polres Lampung Tengah meringkus Joko karena membunuh istri sirinya yang bernama Reni. Ironinya jasad korban dibuang pelaku di sumur kosong di Kecamatan Wai Pengebuan, Kabupaten Lampung Tengah. Modus pelaku ialah menganiaya korban hingga tewas dan pelaku membawa jasadnya dengan mobil. Pelaku membunuh istri sirinya karena ingin menguasai harta benda korban. Polisi menyita 2 buah mobil yang diduga digunakan pelaku untuk membuang mayat serta uang 30 juta rupiah. Ada orang yang hilang di wilayah Kabupaten Waikanan, kemudian kita kembangkan ke arah sini. Memang pelaku itu memang orang Lampung Tengah. Kalau untuk pelaku sendiri orang dekat atau siapa nih Bang? Iya, suaminya. Tapi korban merupakan istri ketiga. 20 April lalu, warga Kampung Tanjung Ratu Ilir, Lampung Tengah, Lampung dikejutkan dengan penemuan jasad wanita dalam sumur. Polisi kemudian mengevakuasi jasad korban yang terbungkus plastik dari dasar sumur. Tidak ditemukan kartu identitas jasad korban. Namun di sekitar lokasi polisi menemukan kartu identitas warga Hong Kong. Dari Lampung, Roy Perleoli, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, penyeludupan ratusan burung tanpa dokumen kembali digagalkan petugas gabungan Balai Karantina Pertanian dan petugas kepolisian di gerbang tol Bakauheni Selatan. Ratusan burung asal dari Kayu Agung, Sumatera Selatan ini akan dikirim ke Bandung, Jawa Barat. Petugas gabungan Balai Karantina Pertanian kelas 1 Bandar Lampung bersama polisi menggagalkan upaya penyelundupan ratusan ekor burung tanpa dokumen di gerbang tol Bakauheni Selatan, Lampung. Penangkapan berawal dari informasi dari masyarakat yang menginformasikan adanya pengiriman satwa liar asal Simpang Maranjat, Kayu Agung, Sumatera Selatan dengan tujuan Bandung, Jawa Barat. Meski tidak termasuk hewan yang dilindungi, namun menurut peraturan yang berlaku, burung tersebut harus tetap dilaporkan untuk dapat dibawa keluar daerah asal. Berjaga-jaga di pintu tol terakhir Bakauheni, lalu ditemukanlah, diperiksalah kendaraan dengan ciri-ciri yang sudah diinformasikan oleh masyarakat tersebut. Kendaraan tersebut akhirnya diperiksa dan didapatkan ada beberapa barang bukti, keranjang dan beberapa kardus yang berisi burung liar. Untuk proses selanjutnya, petugas karantina mengamankan burung tersebut ke kantor Balai Karantina Wilayah Kerja Bakauheni. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan.
Kita ke Bantul pemirsa, seorang bocah tewas diduga karena keracunan makanan takjil. Makanan itu dibawa pulang oleh ayahnya, seorang pengemudi ojek online karena penerima menolak makanan kiriman tersebut. Bandiman tak kuasa menahan tangis menghadapi kenyataan harus kehilangan anaknya yang baru berusia 8 tahun. Sang anak diduga meninggal karena keracunan makanan takjil. Kejadian tersebut berawal saat Bandiman yang berprofesi sebagai pengemudi ojol menerima pesan jasa antar makanan takjil tanpa melalui aplikasi. Namun saat diantar ke lokasi, pihak penerima makanan mengaku tidak mengenal sosok pengirim. Akhirnya makanan takjil tersebut diberikan kepada Bandiman dan dikonsumsi anak serta istrinya. Mas, Bapak pulang aja untuk buka berpuasa. Terus kan saya balik ke rumah nyampe rumah sekitar jam 5:04 lah. Anak saya kan disuapin sama mamanya. Belum nggak makan satenya anak saya, malah soal lontong dikasihkan bumbu. Lontong dikasihkan bumbu terus disuapin ke anak saya. Anak saya bilang, "Pak, pahit, pedes." Terus yang lari ke kulkas minum. Terus kayak mau muntah enggak, lari ke dapur. Dapur jatuh udah udah pingsan keluar. Pasca terjadi tersebut, istri dan anaknya Bandiman langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wiro Saban, Yogyakarta untuk mendapatkan perawatan. Namun sayang, nyawa putranya tak terselamatkan, sementara sang istri berhasil selamat. Pada saat itu kita langsung cek TKP awal. Saat itu juga, malam itu juga kita cek TKP awal, yaitu yang di sekitar saat memberikan bungkusan makanan di sekitar Mandala Krida itu, kita juga udah coba pantau melalui CCTV sekitar situ. Kemudian besoknya juga kita ada meminta interview atau keterangan dari ibu yang dituju itu karena bapaknya masih di luar kota. Hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan pendalaman serta tengah berupaya mengungkap kasus ini sambil menunggu hasil uji lab kandungan dugaan racun yang ada pada sampel makanan tersebut. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya pemirsa, polisi menemukan sejumlah bahan berbahaya, dokumen dan atribut dalam penggeledahan bekas sekretariat FPI di Petambur. Selengkapnya sesaat lagi, kami akan segera kembali.